Bencana alam yang menimpa 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi menyebabkan dampak yang sangat besar bagi warga. Salah satunya ini bencana alam pergerakan tanah. Sedikitnya 215 rumah hancur dengan kategori rusak berat. Ya, ini pergerakan tanah yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Pabuaran menjadi salah satu kecamatan dari 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terkena bencana hidrometeorologi. 215 rumah rusak, 715 jiwa terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak bisa dihuni. Dampak kerusakan rumah yang terjadi ini pun bermacam-macam. Dari kerusakan dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat akibat pergerakan tanah. Sementara menurut keterangan salah satu warga, bencana pergerakan tanah yang menimpa rumah mereka hingga rata dengan tanah berlangsung begitu cepat. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda terkait dengan update terkini bagaimana kondisi bencana yang terjadi di Sukabumi, sudah bergabung bersama kami Mas Andri Kurniawan, relawan sehati langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Andri. Pagi Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Andri, kita ingin mengetahui kondisi terkini pada hari ini, per hari ini di Sukabumi, Jawa Barat saat ini sudah seperti apa Mas Andri? Baik, untuk hari ini kita kabarkan kepada warga masyarakat seluruhnya bahwa kami dari relawan masih melakukan berbagai penanganan-penanganan di mana dari 39 titik bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, hampir semua relawan sudah memasuki area-area yang terdampak bencana. Meskipun pada hari ini kami masih menerima laporan dari kawan-kawan yang sudah masuk bahwa ada beberapa daerah-daerah yang memang masih minim, baik itu bantuan berupa logistik, bahkan masih minim masih minim bantuan tenaga dari para relawan. Ya Mas Andri, informasinya ada beberapa titik yang belum bisa dilalui karena terputus. Apakah saat ini sudah bisa dilalui ke semua titik yang tadinya tidak bisa dilalui, Mas? Nah, kemarin saya coba mapping beberapa area yang sebelumnya tidak dapat kita lalui dengan kendaraan, dan alhamdulillah hari ini ada beberapa wilayah-wilayah yang sebagian sudah kita bisa masuki, baik itu dengan jalan kaki ataupun juga dengan kendaraan roda 2. Ini diakibatkan karena ada longsoran dan begitu banyaknya pergerakan tanah yang pada akhirnya membuat jalan atau akses-akses yang kita lalui amblas. Ya, saat ini fokus dari para relawan untuk saat ini adalah melakukan evakuasi atau mendistribusikan logistik atau seperti apa, Mas Andri? Nah, fokus kami hari ini adalah satu, kita memberikan rasa aman dulu kepada warga masyarakat. Salah satunya adalah kita fokus kepada pembersihan lumpur, pembersihan material, dan juga membuka akses. Nah, ada juga kawan-kawan relawan yang sudah mulai menyerukan logistik-logistik untuk para penyintas. Ya, lalu hingga saat ini total warga yang terdampak dan juga menjadi korban dari bencana pergerakan tanah ini berapa banyak, Mas Andri, dari yang data yang sudah dihimpun oleh tim relawan? Nah, ini kalau untuk himpun kita tadi malam masih merilis ya dengan kawan-kawan semua, karena semakin banyaknya informasi-informasi daerah-daerah yang belum kita lalui, jadi untuk relawan kami belum bisa menyimpulkan data seutuhnya. Seperti hanya hari ini kita mendapatkan laporan ada satu daerah yang belum kita bisa akses, salah satunya adalah daerah Sukajaya, kemudian juga di Tegal Bulet itu ada 7 desa yang sebagian desa tersebut belum kita bisa pastikan berapa jumlah
korban ataupun warga terdampak yang ada di sana. Ini faktor apa yang menyebabkan kita belum bisa menembus ya? Karena ini kan kita juga memperhatikan juga ketahanan masyarakat yang memang masih berada di lokasi yang bisa dikatakan terisolir ini. Apa yang menyebabkan kondisi demikian, Mas Andri? Salah satunya adalah terputusnya akses kita untuk masuk ke sana, yaitu dengan banyaknya longsoran dan juga jalan yang amblas karena gerakan tanah. Nah, berarti sejauh ini bantuan yang diberikan apakah hanya satu cara, yaitu melalui udara begitu? Dan itu sudah dilakukan atau belum? Halo, gimana Mas? Ya, untuk bantuan apakah sudah terdistribusikan untuk wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan? Artinya untuk jangkauan darat mungkin agak sulit ya. Nah, apakah dengan bantuan melalui udara ini sudah diimplementasikan? Nah, kalau untuk dari darat, kawan-kawan dari BPBD sebagian sudah mendistribusikan melalui kecamatan yang didistribusikan melalui desa-desa. Untuk yang mereka yang masih terisolir seperti yang Anda sampaikan ini bagaimana? Nah, kemarin sebagian relawan sudah mulai mendistribusikan, ada yang dengan menggunakan motor, kawan-kawan daripada off-roader dan juga menggunakan motor cross. Mereka sebagian sudah mendistribusikan kepada warga masyarakat. Nah, untuk cuaca, tentu kan cuaca berpengaruh juga ya. Teman-teman relawan bergabung dengan BPBD, TNI Polri di lapangan. Apakah 1-2 hari ini sudah bisa dikatakan mendukung untuk proses menembus wilayah-wilayah yang saat ini masih sulit dijangkau? Kalau untuk hari kemarin kita masih bisa menembus, tapi kalau untuk hari ini karena dari mulai tadi malam Sukabumi, wilayah selatan, terutama di area-area bencana kita diguyur hujan. Jadi kemungkinan untuk hari ini sepertinya kita belum bisa menembus beberapa area-area tersebut. Ya Mas Andri, lalu apa sebenarnya upaya untuk bisa segera menolong warga atau korban yang terdampak ini terutama di daerah terisolir? Apa upaya yang dilakukan? Apakah infrastruktur, alat berat dan sebagainya sudah didatangkan begitu? Nah, semalam saya koordinasi dengan kawan-kawan di BPBD, seluruh alat yang sudah ada di pemerintah ini sudah diterjunkan, baik itu eskavator dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan begitu banyaknya lokasi-lokasi yang longsor, pergerakan tanah, jadi mengalami keterbatasan alat-alat untuk melakukan evakuasi ataupun pembukaan jalur. Baik, lalu apakah juga sudah berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait cuaca yang juga masih terus turun hujan untuk mengantisipasi? Iya. Nah, ini mungkin kalau untuk hal-hal seperti ini adalah bagian daripada ranahnya pemerintah Kabupaten Sukabumi. Baik. Dalam hal ini adalah BPBD dan instansi lainnya. Baik. Kita berterima kasih kepada tim relawan yang juga tim sudah relawan, teman-teman berupaya relawan untuk menolong para korban dan mendistribusikan bantuan di sana. Sehat selalu Sama-sama. untuk Anda semua. Terima kasih.